Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah teman-teman, pada video sebelumnya channel kompeten sudah mengatakan bahwasannya terkait dengan promotif dan edukatif, ini kita mempersiapkan dua jenis sasaran ya, baik itu sasaran di klinis maupun sasaran di komunitas. Nah kali ini ya kita akan bahas terkait dengan latihan soal dan pembahasan ya untuk ujian SKB CPNS terbaru nih teman-teman ya, tentang formasi perawat ya, untuk formasi perawat baik itu perawat ahli maupun perawat terampil, dengan sasaran atau tema kita pada video kali ini itu adalah komunitas ya. Itu terkait dengan upaya promotif dan edukatif. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman nih yang akan mengikuti ujian SKB. Kita bahas langsung ke latihan soalnya teman-teman. Nah ini soal nomor 1 teman-teman. Perawat puskesmas di RW 01 melakukan penyuluhan diet tentang diet DM ya, dan juga senam kaki diabetik pada kelompok penderita DM di RW tersebut. Nah, dengan tujuan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada kelompok penderita DM tersebut. Ya, jadi ini perawat akan melakukan penyuluhan tentang diet DM dan senam kaki diabetik. Nah, kita lihat ke soalnya teman-teman. Untuk pertanyaannya adalah apakah bentuk upaya pencegahan kesehatan yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut. Nah, kita lihat A. Tindakan kuratif, B. Pendidikan kesehatan, C. Pencegahan sekunder, D. Pencegahan tersier, dan E adalah pencegahan primer. Nah teman-teman, otomatis teman-teman sudah paham nih untuk tingkat pencegahan kesehatan pada keperawatan komunitas ya. Nah, pada kasus di atas jawaban yang benar adalah D teman-teman ya, yaitu pencegahan tersier. Nah, kenapa bisa D? Kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini kita sudah rangkumkan semua ya. Kita sudah simpulkan bahwasannya yang pertama harus teman-teman lihat di sini itu adalah data fokus pada kasus kita ya, di mana perawat puskesmas di RW 01 ini melakukan penyuluhan tentang diet DM dan juga senam kaki diabetik pada kelompok penderita DM di RW tersebut dengan tujuan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada kelompok penderita. Ingat nih teman-teman, kata kunci kita ini adalah komplikasi. Kemudian upaya pencegahan kesehatan yang dilakukan oleh perawat tersebut adalah pencegahan tersier ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui ya, sedikitnya teman-teman harus paham nih ya, terkait dengan tingkat pencegahan dalam keperawatan komunitas ya. Ini dapat dilakukan pada tahap sebelum terjadinya penyakit ya, atau prepatogenesis ya, pada fase prepatogenesis, kemudian pada tahap terjadinya penyakit ya. Jadi ada dua, ada tahap sebelum terjadinya penyakit dan ada tahap saat terjadinya penyakit ya, atau patogenesis fase ya. Nah, yang pertama kalau kita bahas tentang prepatogenesis fase, pada tahap ini dapat digunakan melalui kegiatan primary prevention ya, atau primary prevention ya, atau pencegahan primer. Nah, apa itu pencegahan primer? Pencegahan primer ini ditujukan bagi orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang risiko tinggi ya, yang belum menderita tetapi berpotensi untuk menderita ya. Jadi memang dia belum mengalami penyakit tersebut, tetapi dia memiliki resiko tinggi, teman-teman.
Nah, seperti contohnya di sini adalah memberikan pendidikan kesehatan, ya, memberikan perlindungan khusus seperti imunisasi, perlindungan diri dari kecelakaan. Ini merupakan bentuk dari primary atau pencegahan primer. Kemudian yang kedua, teman-teman, pada kasus atau pada tahap patogenesis fase, ya, pada fase patogenesis. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan dua kegiatan, teman-teman, ya. Yang pertama adalah pencegahan sekunder, ya, kemudian pencegahan tersier. Nah, kita tadi ini termasuk ke dalam pencegahan tersier, teman-teman, ya, dimana di pencegahan sekunder ini termasuk pencegahan terhadap masyarakat yang masih sedang sakit dengan tujuan untuk mencegah dan menghambat timbulnya penyulit. Ya, contoh misalnya penemuan kasus secara dini, yang kita screening lebih dini, itu adalah bentuk dari pencegahan sekunder. Kemudian pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang adekuat. Nah, bagaimana dengan pencegahan tersier nih, teman-teman, yang kita jadi jawaban di kasus kita, di mana pencegahan ini merupakan pencegahan terhadap masyarakat yang telah sembuh serta mengalami kecacatan. Nah, tujuan dari pencegahan ini itu dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin itu sebelum kecacatan tersebut itu bisa menetap. Ya, seperti halnya saya katakan tadi, teman-teman, kata kunci kita itu adalah komplikasi. Ya, sehingga ini merupakan kata kunci kita untuk bahwasannya kita memilih pencegahan tersier. Bagaimana dengan opsi lain nih, teman-teman? Contoh, memberikan pendidikan kesehatan. Ini kurang tepat, teman-teman, karena suatu penerapan konsep pendidikan dalam bidang kesehatan itu yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku perilaku yang nggak baik itu ke perilaku yang sehat. Kemudian pemberian Penkes pada kasus di atas mengarah pada Penkes untuk pasien yang sudah mengalami sakit, teman-teman, ya. Nah, kemudian untuk pencegahan sekunder, teman-teman, ini juga kurang tepat karena dalam kasus itu tidak disebutkan tindakan pengobatan pada pasien. Nah, kalau pencegahan primer ini lebih tidak tepat, teman-teman, karena pencegahan primer itu pada kelompok sehat, sedangkan kita tadi sudah mengalami sakit, ya, teman-teman, dan beresiko mengalami sakit. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwasanya pencegahan primer itu pada kelompok sehat dan memiliki resiko untuk sakit. Nah, kalau kasus kita tadi itu sudah terjadinya sakit. Nah, untuk tindakan kuratif nih, untuk yang terakhir, yang ini, ya, ini juga tidak tepat, teman-teman, karena dalam kasus perawat melakukan pendidikan kesehatan bukan tindakan pengobatan. Jadi tidak masuk, teman-teman, ke dalam opsi kita, ya. Nah, sehingga yang paling tepat itu adalah D, teman-teman, yaitu pencegahan tersier. Paham ya, teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya terhadap penjelasan yang telah diberikan. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia nih, teman-teman, untuk soal nomor 2. Perawat komunitas mengkaji sekelompok keluarga dengan anggota lansia. Nah, hasil pengkajian ini ditemukan kebiasaan suka mengkonsumsi makanan bersantan, merebus sayur sampai terlalu matang, suka makan jeroan dan emping, sehingga banyak yang mengalami keluhan kesehatan. Nah, perawat kali ini bermaksud untuk memberikan penyuluhan kesehatan pada kelompok warga tersebut. Nah, teman-teman, untuk pertanyaannya adalah, apakah topik pendidikan kesehatan yang sesuai untuk kelompok warga tersebut? A. Jenis makanan gizi seimbang. B. Diet bagi lansia. C. Makanan sehat bagi keluarga. D. Cara pengolahan makanan yang sehat. Dan E adalah cara makan yang sehat. Nah,
Kebayang nggak teman-teman untuk kasus nomor 2 ini? Ya, untuk jawabannya kira-kira mana yang paling tepat? Nah, jawaban yang benar adalah C, teman-teman, ya, yaitu topik pendidikan kesehatan yang sesuai itu adalah makanan sehat bagi keluarga. Kenapa bisa demikian? Ayo kita lihat untuk pembahasannya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ya. Untuk pembahasannya, data fokus kita pada kasus itu adalah sekelompok keluarga dengan anggota lansia. Ini ditemukan kebiasaan suka mengkonsumsi makanan yang mengandung santan, kemudian merebus sayur sampai terlalu matang, dan suka makan jeroan, dan juga suka makan emping, ya. Nah, ini dia nih emping, ya. Mohon maaf. Kemudian berdasarkan data ini diketahui bahwa sekelompok keluarga ini memiliki kebiasaan pola hidup tidak sehat, terutama dalam hal pemenuhan makanan yang sehat bagi keluarganya. Nah, kemudian agar makanan dapat berfungsi, ya, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh, tentu makanan tersebut itu harus memenuhi gizi seimbang, teman-teman. Nah, kemudian makanan tersebut juga harus diolah dengan cara yang tepat agar nutrisi yang terkandung di dalamnya itu tidak hilang, ya. Nah, jadi berdasarkan data itu, maka topik pendidikan kesehatan yang tepat diberikan itu adalah makanan sehat bagi keluarga. Nah, dia, ya. Jadi bagaimana dengan opsi yang lain, teman-teman? Contoh misalnya jenis makanan gizi seimbang. Ini dinilai tidak tepat, teman-teman, ya, karena mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang saja ini jika cara mengolahnya salah, maka makanan juga tidak baik, teman-teman. Ya, kemudian diet bagi lansia ini juga tidak tepat, teman-teman, karena pada kasus yang mengalami masalah itu bukan spesifik pada lansia, namun seluruh anggota keluarganya. Kemudian cara pengolahan makanan yang sehat ini juga demikian, teman-teman, karena kasus yang bermasalah, ya, pada kasus itu yang bermasalah bukan hanya pada cara pengolahan makanan saja, namun juga terdapat masalah suka mengkonsumsi makanan yang berlebihan, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah cara makan yang sehat ini juga tidak tepat karena pada kasus tidak terdapat masalah dalam hal cara makan pada keluarga tersebut, ya. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya, yaitu mana, teman-teman? Nah, oke, teman-teman, yang paling tepat itu adalah C, ya, yaitu makanan sehat bagi keluarga. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 2 udah bisa, ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini adalah soal nomor 3. Nah, teman-teman, ini merupakan soal nomor 3. Oke, mohon maaf, duluan pertanyaannya keluar. Oke, teman-teman, seorang perawat puskesmas di suatu wilayah ini memberikan pendidikan kesehatan tentang kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri, yaitu sadari, terhadap kelompok ibu-ibu dan remaja wanita di wilayah kerja puskesmas tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan data yang diperoleh puskesmas, terdapat 5 warga di wilayah tersebut yang mengalami kanker payudara. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk upaya pencegahan kesehatan yang dilakukan oleh perawat puskesmas pada kasus tersebut? A. Pencegahan primer, B. Pencegahan sekunder, C. Pencegahan tersier, D. Tindakan rehabilitatif, dan E adalah tindakan kuratif. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 2 tadi kita sudah bahas terkait dengan apa itu pencegahan, ya, baik itu di primer, sekunder, dan tersier.
Nah, di sini ditanyakan kembali ya, upaya pencegahan kesehatan yang dilakukan oleh perawat puskesmas pada kasus tersebut mana yang paling tepat ya. Nah, jawaban yang benar adalah A, teman-teman, pencegahan primer. Kenapa bisa demikian ya? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi untuk kasus kita nomor 3 ini, data fokus kita itu adalah, data fokus kita adalah berdasarkan data yang diperoleh oleh puskesmas, terdapat 5 warga di wilayah tersebut mengalami kanker payudara. Nah, oleh karena itu, perawat puskesmas memberikan pendidikan kesehatan tentang kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri ya, terhadap kelompok ibu-ibu dan remaja wanita di wilayah kerja puskesmas tersebut. Kemudian, upaya pencegahan kesehatan yang dilakukan oleh perawat ya adalah pencegahan primer, teman-teman. Ini yang paling tepat. Kenapa? Tadi juga kita sudah sebutkan bahwasannya dalam perawatan komunitas ini dapat dilakukan pada tahap sebelum terjadi penyakit atau prepatogenesis dan pada saat terjadi penyakit atau pada fase patogenesis fase ya. Nah, kita sudah jelaskan tadi teman-teman pada nomor 2 ya, di mana pada fase prepatogenesis biasanya kita memberikan pendidikan kesehatan ya, memberikan perlindungan khusus seperti imunisasi ya, perlindungan diri dari kecelakaan. Kenapa demikian? Karena ini diberikan untuk orang-orang yang belum ya. Jadi untuk orang-orang yang belum sakit atau dalam artian masih sehat dan memiliki resiko tinggi ya. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana dengan patogenesis fase ya atau fase patogenesis? Di sini sudah dijelaskan bahwasannya kegiatan ini bentuk pencegahan ini adalah pada orang yang masih atau sedang sakit, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya untuk sekunder ini yang sudah mengalami sakit ya. Kemudian bagaimana dengan pencegahan tersier? Ini adalah terhadap masyarakat yang telah sembuh, teman-teman ya. Namun dia punya mengalami kecacatan ya atau komplikasi. Nah, untuk menghindari komplikasi tersebut, maka diberilah rehabilitatif atau kita menjaga sedemikian rupa agar kecacatannya itu tidak menetap. Istilahnya sih rehabilitasi, teman-teman. Nah, kalau misalnya contoh pada opsi yang lain, teman-teman, contoh pencegahan sekunder, ini tidak tepat karena tidak disebutkan adanya kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, tindakan pengobatan. Kemudian, teman-teman, pencegahan tersier juga tidak tepat karena juga tidak dibahas di kasus tentang penyuluhan tentang kanker payudara, dan sadari itu bukan kegiatan untuk pembatasan kecacatan. Nah, tindakan rehabilitasi ini juga tidak tepat karena pada kasus tidak dijelaskan tindakan untuk rehabilitasi. Nah, begitu juga dengan kuratif, ini juga dinilai tidak tepat karena dalam kasus ini tidak dijelaskan mengenai tindakan pengobatan yang dilakukan oleh perawat. Ya, jadi yang paling benar pada nomor 3 ini adalah pencegahan primer, teman-teman. Itu jawabannya adalah A. Ini yang paling benar. Paham ya, teman-teman? Untuk ketiga kasus kita, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman bisa lulus SKB dengan peringkat maksimal ya. Mudah-mudahan tahun ini teman-teman semua ini bisa mendapatkan NIP, teman-teman ya. Demikian, teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami, teman-teman. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.